Perkenalkan, nama saya Bambang Kerti Mahardika Riswara dari kelompok 4C, NIM 011. Ayam petelur merupakan salah satu jenis ayam yang dikembangkan hanya untuk diambil telurnya. Ayam petelur terdiri dari dua jenis, yaitu ayam petelur putih dan ayam petelur coklat, dengan hasil ayam telur putih memiliki telur berwarna putih, sedangkan ayam coklat memiliki telur berwarna coklat. Pengembangan ayam petelur harus memperhatikan berbagai macam hal, misalnya memilih bibit yang unggul dan dapat menghasilkan karakteristik telur yang baik. Oleh sebab itu, peternak dapat menggunakan parameter yang dapat digunakan untuk memilih bibit dan hasil telur yang baik melalui beberapa parameter, yakni heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan sebagai parameter genetik yang memiliki kegunaan untuk menghitung keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Heritabilitas dapat pula digunakan untuk menentukan kemampuan ayam dalam menurunkan suatu sifat kepada keturunan selanjutnya. Menurut Sari et al. 2014 menjelaskan bahwa suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai kontribusi genetik dan lingkungan suatu karakter merupakan fungsi dari adanya nilai heritabilitas. Korelasi genetik merupakan suatu nilai yang dapat menunjukkan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik dengan nilai min 1 hingga plus 1. Hal ini didukung oleh penjelasan Santika et al. 2019 yang menjelaskan bahwa nilai yang dapat digunakan untuk menunjukkan keeratan antara dua karakter dan total rata-rata pengaruh gen merupakan nilai korelasi genetik. Korelasi genetik dapat digunakan dalam menentukan hubungan antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Repeatabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan sebagai parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi yang pertama kali hingga produksi selanjutnya yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. 2016 yang menyatakan bahwa salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur sifat yang muncul beberapa kali dari ternak merupakan arti dari nilai repeatabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat produksi ternak. Repeatabilitas berguna dalam menentukan sifat dari produksi telur ayam yang sama ke produksi telur berikutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang bermanfaat dalam produksi suatu usaha peternakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak ialah mahasiswa dapat mengetahui kemampuan dari suatu ternak untuk menurunkan suatu sifat kepada keturunan selanjutnya, mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya secara genetik, dan menentukan performa ternak dari produksi yang pertama hingga produksi selanjutnya. Pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1 diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Untuk mencari faktor koreksi, yaitu dibutuhkan rumus FK sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N. Y titik-titik kuadrat berdasarkan data adalah 1448,94 kuadrat dibagi dengan nilai N, yaitu 20. Kemudian didapatkan hasil yaitu 104.971,36. Untuk mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dibutuhkan rumus JKS sama dengan sigma YI kuadrat dibagi dengan NI dikurangi FK. Sigma YI kuadrat per NI diperoleh 368,12 kuadrat dibagi 5 ditambah 363,34 kuadrat dibagi 5 ditambah 358,58 kuadrat dibagi 5 ditambah
358,9 kuadrat dibagi 5, kemudian dikurangi dengan FK, yaitu 104.971,36. Kemudian sama dengan 104.983,42 dikurangi 104.971,36. Kemudian didapatkan hasil sama dengan 12,06. Jumlah kuadrat antar anak dalam penjantan atau JKW diperoleh dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma KY kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI sama dengan 74,40 kuadrat ditambah 72,20 kuadrat ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah 72,12 kuadrat dikurangi 104.983,42 sama dengan 105.003,04 dikurangi 104.983,42 didapatkan hasil sama dengan 19,62. Derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh dengan rumus DBS sama dengan S-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam penjantan atau DBW diperoleh dengan rumus DBW sama dengan N-S sama dengan 20-4 sama dengan 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS diperoleh dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS. JKS yaitu 12,06 dibagi dengan DBS yaitu 3. Didapatkan hasil sama dengan 4,02. Kuadrat tengah antar anak dalam penjantan atau KTW diperoleh dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan JKW yaitu 19,62 dibagi dengan DBW yaitu 16. Didapatkan hasil sama dengan 1,23. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W diperoleh dengan rumus KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 1,23. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh dengan rumus pertama yaitu ragam kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. KTS yaitu 4,02 dikurangi KTW yaitu 1,3 dibagi dengan K yaitu 5. Didapatkan hasil sama dengan 0,56. Kemudian menghitung KTHS yaitu sama dengan ragam kuadrat W ditambah K1 ragam kuadrat S sama dengan 1,23 ditambah 5 dikali 0,56. Didapatkan hasil yaitu 4,03. Heritabilitas indeks bentuk telur 1 yaitu diperoleh dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W sama dengan 4 dikali 0,56 dibagi 0,56 ditambah 1,23. Didapatkan hasil 1,25. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur 1 diperoleh nilai 1,25. Nilai ini melebihi rentang dari nilai heritabilitas yaitu 0 hingga 1. Hal ini disebabkan oleh faktor genetik yang lebih besar daripada faktor lingkungan. Tabel sidik ragam indeks bentuk telur 1 diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Pendugaan nilai heritabilitas bobot telur 1 diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Faktor koreksi FK diperoleh dengan rumus
FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi dengan N. Y titik kuadrat yaitu 1152,6 kuadrat dibagi dengan N yaitu 20. Diperoleh hasil 66.424,33. Jumlah kuadrat antar pejantan JKS diperoleh dengan rumus JKS sama dengan sigma YI kuadrat per NI dikurangi FK. Sigma YI kuadrat per NI yaitu 290,5 kuadrat dibagi 5 ditambah 283,7 kuadrat dibagi 5 ditambah 290,4 kuadrat dibagi 5 ditambah 288 kuadrat dibagi 5 dikurangi dengan 66.424,33 sama dengan 66.430,42 dikurangi 66.424,33 sama dengan 6,09. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan JKW diperoleh dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma KY kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI sama dengan 57,3 kuadrat ditambah 58,6 kuadrat ditambah 57,4 kuadrat ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah 58,5 kuadrat dikurangi 66.430,42 sama dengan 66.448,7 dikurangi 66.430,42 diperoleh hasil sama dengan 18,28. Derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh dengan rumus DBS sama dengan S-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan DPW diperoleh dengan rumus DPW sama dengan N-S sama dengan 20-4 sama dengan 16. Kuadrat tengah antar pejantan KTS diperoleh dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS. JKS yaitu 6,09 dibagi dengan DBS yaitu 3. Diperoleh hasil sama dengan 2,03. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan KTW diperoleh dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW. JKW yaitu 18,28 dibagi dengan DPW yaitu 16. Diperoleh hasil sama dengan 1,14. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan ragam kuadrat W diperoleh dengan KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 1,14. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh dengan rumus yang pertama, ragam kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K sama dengan 2,03 dikurangi 1,14 dibagi 5 sama dengan 0,18. Kemudian KTHS sama dengan ragam kuadrat W ditambah K1 ragam kuadrat S sama dengan 1,14 ditambah 5 dikali 0,18 sama dengan 2,04. Heritabilitas indeks bentuk telur H kuadrat diperoleh dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S dibagi dengan ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W sama dengan 4 dikali 0,19 dibagi 0,19 ditambah 1,14 sama dengan 0,54. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas bobot telur didapatkan nilai 0,54. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat selanjutnya adalah 54%. Tabel sidik ragam
diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Heritabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan sebagai parameter genetik yang memiliki kegunaan untuk mengetahui gambaran mengenai keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Menurut Widyawati et al. 2014 menjelaskan bahwa heritabilitas memiliki nilai rendah apabila nilai 0 hingga 0,2, sedang 0,2 hingga 0,5, dan tinggi apabila lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil praktikum didapatkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur adalah 1,25 dan bobot telur 0,54. Bobot telur memiliki nilai heritabilitas sebesar 0,54. Artinya adalah nilai kemampuan ternak untuk dapat menurunkan suatu sifat pada keturunan berikutnya tergolong tinggi. Sedangkan untuk indeks bentuk telur didapatkan nilai sebesar 1,25. Menurut Dastuti et al. 2016 menjelaskan bahwa perbedaan nilai heritabilitas dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, diantaranya nilai ragam lingkungan yang melebihi nilai ragam fenotipik yang menyebabkan nilai heritabilitas menjadi negatif, dan pengaruh faktor genetik yang lebih besar dari lingkungan yang dapat menyebabkan nilai heritabilitas tinggi. Pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Faktor koreksi FK dari korelasi genetik didapatkan dengan rumus FK sama dengan X dikali Y dibagi dengan N. X yaitu 1448,94 dikali Y yaitu 1152,6 dibagi dengan N yaitu 20. Diperoleh hasil sama dengan 83.502,41. Jumlah hasil kali antar pejantan JHKS diperoleh dengan rumus JHKS sama dengan sigma I X I Y I per NI dikurangi FK sama dengan 368,12 dikali 290,5 dibagi 5 ditambah 363,34 dikali 283,7 dibagi 5 ditambah 358,58 kali 294,4 dibagi 5 ditambah 358,9 dikali 288 dibagi 5 dikurangi dengan 83.502,41 sama dengan 83.502,65 dikurangi 83.502,41 sama dengan 0,24. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW diperoleh dengan rumus JHKW sama dengan sigma I, sigma K, X IK, Y IK dikurangi sigma I, X Y I per NI sama dengan 4.263,12 ditambah 4.230,92 ditambah 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 4.219,02 dikurangi dengan 83.502,65 sama dengan 83.500,27 dikurangi 83.502,65 diperoleh hasil yaitu sama dengan min 2,18. Derajat bebas antar pejantan DBS diperoleh dengan rumus DBS sama dengan S-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW diperoleh dengan rumus DBW sama dengan N-S sama dengan 20-4 sama dengan 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan HKRS
diperoleh dengan rumus HKRS sama dengan JHKS per DBS. JHKS yaitu 0,24 dibagi dengan DBS yaitu 3. Diperoleh hasil sama dengan 0,08. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW diperoleh dengan rumus HKRW sama dengan JHKW per DPW. JHKW yaitu min 2,18 dibagi dengan DPW yaitu 16. Diperoleh hasil sama dengan min 0,14. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan KOV diperoleh dengan rumus HKRHW sama dengan KOV sama dengan HKRW sama dengan min 0,14. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan KOV-S diperoleh dengan rumus KOV-S sama dengan HKRS min HKRW per K sama dengan 0,08 dikurangi min 0,14 dibagi dengan 5 sama dengan 0,04. Kemudian HKRHS sama dengan KOV ditambah K1 KOV-S sama dengan min 0,14 ditambah 5 dikali 0,04 sama dengan 0,06. Korelasi genetik RG diperoleh dengan rumus RG sama dengan 4 KOV-S dibagi dengan akar 4 ragam kuadrat S dalam kurung X 4 ragam kuadrat S dalam kurung Y sama dengan 4 dikali 0,04 dibagi akar 4 dikali 1,25 dikali 4 dikali 0,54 sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai korelasi genetik sebesar 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Tabel sidik ragam dari korelasi genetik adalah sebagai berikut. Korelasi genetik merupakan suatu nilai yang dapat menunjukkan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik dengan nilai -1 hingga +1. Dengan nilai apabila mendekati angka 1, maka menunjukkan adanya hubungan satu sifat dengan sifat yang lain. Menurut Widianingrum 2017 menjelaskan bahwa korelasi genetik merupakan suatu nilai yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui besarnya hubungan antara dua sifat dengan nilai rendah apabila nilai 0,05 hingga 0,25, sedang 0,25 hingga 0,5, dan tinggi 0,5 hingga 1. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh nilai korelasi genetik 0,05, yang artinya bahwa nilai hubungan antara dua sifat yang dimiliki bersifat rendah. Faktor yang dapat memengaruhi korelasi genetik adalah pengaruh gen aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Telupere 2014 yang menyatakan bahwa pengaruh gen aditif berupa nilai pemuliaan antara dua sifat dari kriteria seleksi merupakan faktor terpenting dari korelasi genetik. Pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas didapatkan dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikalikan sigma Y per N dibagi dengan akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikalikan dalam kurung sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N sama dengan 63.077,06 dikurangi 864,82 kali 875,26 per 12 dibagi akar dalam kurung 747.913,63 dikurangi 864,82 kuadrat
per 12. Dikalikan dalam kurung 766.080,07 dikurangi 875,26 kuadrat per 12 sama dengan negatif 1,47 per akar 685.567,49 dikalikan 702.240,06 didapatkan hasil sama dengan minus 0,000218. Berdasarkan hasil perhitungan nilai repetabilitas antar kelas, diperoleh nilai sebesar negatif 0,000218. Nilai ini tidak sesuai dengan rentang nilai repetabilitas. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan yang buruk, sehingga hasil tidak sesuai dengan rentang nilai. Pendugaan nilai repetabilitas dalam kelas diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut. Faktor koreksi FK diperoleh dengan rumus FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi dengan M. Y titik kuadrat yaitu 1760,56 kuadrat dibagi dengan M yaitu 24. Didapatkan hasil 129.148,81. Jumlah kuadrat antar individu JKB diperoleh dengan rumus JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI dikurangi FK. Sigma I YI kuadrat per MI ialah 222,48 kuadrat per 3 ditambah 222,36 kuadrat per 3 ditambah 221,62 kuadrat per 3 ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah 218 kuadrat per 3 dikurangi dengan FK yaitu 129.148,81 sama dengan 129.156,23 dikurangi 129.148,81 sama dengan 7,42. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW diperoleh dengan rumus JKW sama dengan sigma I Y kuadrat II dikurangi sigma I YI kuadrat per MI sama dengan 129.172,22 dikurangi 129.156,23 diperoleh hasil sama dengan 15,99. Derajat bebas antar individu DBB. DBB diperoleh dengan rumus DBB sama dengan N-1 sama dengan 8-1 sama dengan 7. Derajat bebas pengukuran dalam individu DBW diperoleh dengan rumus DBW sama dengan N dalam kurung M1 MI dikurangi 1 sama dengan 8 dikalikan dalam kurung 3-1 sama dengan 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Kuadrat tengah antar individu KTB diperoleh dengan rumus KTB sama dengan JKB per DBB. JKB yaitu 7,42 per DBB yaitu 7 sama dengan 1,06. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu KTW diperoleh dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW. JKW yaitu 15,99 dibagi dengan DBW yaitu 16. Diperoleh hasil 0,99. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu KTHW diperoleh dengan rumus KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 0,99. Kuadrat tengah harapan antar individu KTHB diperoleh dengan rumus yang pertama ragam kuadrat B sama dengan KTB min KTW per K sama dengan 1,06 min 0,99 per 3
sama dengan 0,02. Kemudian KTHB sama dengan ragam kuadrat W ditambah K1 dikalikan ragam kuadrat B sama dengan 0,99 ditambah dalam kurung 3 kalikan 0,02 sama dengan 1,05. Repeatabilitas R didapatkan dengan menggunakan rumus R sama dengan ragam kuadrat B per ragam kuadrat B tambah ragam kuadrat W sama dengan 0,02 per 0,02 ditambah 0,99 sama dengan 0,02. Berdasarkan hasil perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai 0,02. Hal ini berarti bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan indeks bentuk telur yang sama dengan indeks bentuk telur berikutnya 2% dan 98% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tabel sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas diperoleh rekapitulasi sebagai berikut. Repeatabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan sebagai parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur performa ternak dari produksi yang pertama hingga produksi berikutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Moristana et al. 2017 yang menyatakan bahwa suatu pengukuran antara pengukuran sifat yang diukur secara berkali-kali pada ternak untuk mengukur performa ternak merupakan fungsi dari nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas berada pada rentang 0 hingga 1, yang apabila nilai mendekati angka 1, maka kemampuan ternak untuk mengulangi produksi yang sama akan tinggi. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas, di mana repeatabilitas antar kelas digunakan apabila hanya terdapat dua data, sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila terdapat data melebihi dari dua data. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas berjumlah negatif 0,00002, sedangkan dalam kelas 0,02. Menurut Yuratnanda et al. 2013 menjelaskan bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Hasil nilai repeatabilitas yang negatif dapat dikarenakan faktor lingkungan yang buruk atau manajemen kandang yang buruk. Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh nilai heritabilitas indeks bentuk telur, heritabilitas bobot telur, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh gen aditif. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan perlakuan terhadap lingkungan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.